Kita kembali dalam segmen bedah kasus dan analisis peristiwa hukum yang tengah menjadi perhatian publik. Kali ini, kita akan membahas polemik yang berkembang dari sebuah komentar politik, hingga berujung pada rangkaian laporan polisi yang saling bersilang dan melibatkan sejumlah tokoh nasional. Kasus ini bermula setelah beredarnya potongan ceramah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang disampaikan di Masjid UGM pada Maret 2026 lalu. Potongan video tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial. Tidak lama setelah video itu beredar, organisasi melaporkan Jusuf Kalla ke pihak kepolisian atas dugaan penistaan agama. Namun situasi berkembang semakin kompleks. Sejumlah kelompok masyarakat kemudian memberikan respons balik. Puluhan organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Aliansi Kerukunan Umat Beragama melaporkan pegiat media sosial beserta beberapa tokoh lain terkait dugaan penghasutan dan provokasi melalui narasi yang berkembang setelah video ceramah tersebut beredar. Nama lain yang turut disebut dalam laporan itu antara lain dan Abu Janda serta Grace Natali. Di tengah meningkatnya tensi polemik, Ade Armando kemudian menggelar konferensi pers dan menyampaikan kesiapan untuk bertemu langsung dengan Jusuf Kalla. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk meminta maaf kepada masyarakat, termasuk umat Islam maupun Kristen, apabila pernyataannya dianggap menyinggung pihak tertentu. Meski demikian, Ade Armando tetap membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan penghasutan, adu domba, ataupun penghinaan terhadap agama tertentu. Dalam perkembangan lain, Ade Armando juga mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Keputusan tersebut disebut sebagai langkah untuk menghindari polemik hukum ini menyeret partai secara lebih jauh, sekaligus menjaga konsolidasi politik PSI menuju pemilu 2029. Sementara itu, pihak Jusuf Kalla memilih memberikan tanggapan secara terbatas. Melalui juru bicaranya, Hussein Abdullah, kubu Jusuf Kalla menyatakan bahwa proses hukum yang sedang berjalan sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pihak JK memilih fokus pada jalur hukum dibanding membuka ruang pertemuan informal di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung. Kasus ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan yang lebih luas di tengah masyarakat. Di mana batas antara kebebasan menyampaikan komentar politik dengan konsekuensi hukum, dan bagaimana publik dapat membedakan antara kritik yang tajam dengan dugaan pelanggaran hukum di ruang digital? Kita tentu menunggu bagaimana proses hukum ini berkembang ke depan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kali ini, dan sampai jumpa pada laporan berikutnya.